Assalamualaikum teman-teman. Mari mengenal Rasul lebih dekat. Muhammad ladanku, masa muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan melanjutkan kisah pekan lalu. Sebelum kita mulai, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Bunda Khadijah adalah wanita teladan terbaik. Beliau wanita yang penuh kasih, setia, dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk suami tercinta. Setelah 15 tahun berumah tangga, beliau melahirkan 6 orang anak. Mereka adalah Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah, Qasim, dan Abdullah. Namun, Qasim dan Abdullah wafat ketika mereka masih bayi. Sedangkan keempat anak perempuan yang lain tetap hidup hingga dewasa. Kita dapat membayangkan betapa sedihnya Nabi Muhammad dan Bunda Khadijah. Ketika pulang ke rumah dan duduk di samping Bunda Khadijah, Nabi Muhammad sering melihat kesedihan di wajah istrinya itu. Saat itu, mempunyai anak laki-laki bagi masyarakat jahiliyah adalah hal yang amat penting dan dianggap sebagai sebuah kebanggaan. Sebaliknya, mempunyai anak perempuan adalah hal yang amat memalukan. Bahkan, banyak orang yang memilih mengubur bayi perempuan mereka hidup-hidup daripada memeliharanya. Tentu saja, Nabi Muhammad dan Bunda Khadijah tidak merasa malu memiliki anak-anak perempuan. Mereka menyayangi semua anak mereka tanpa pilih kasih. Apalagi putri bungsu mereka, Fatimah. Hanya saja, kehilangan 2 anak laki-laki yang masih bayi merupakan derita yang berat bagi orang tua manapun. Teman-teman, Nabi Muhammad selalu membuat suasana rumahnya menjadi hidup dengan canda dan keramahan. Bukan hanya kepada istri dan putri-putrinya, beliau juga amat ramah kepada pembantunya. Anas bin Malik adalah pembantu rumah tangga Nabi Muhammad setelah beliau diangkat menjadi Rasul dan hijrah ke Madinah. Dia pernah ikut keluarga Rasulullah selama 12 tahun. Dengarlah yang Anas katakan, "Saya melayani Rasulullah sejak saya berusia 8 tahun. Selama 12 tahun, beliau belum pernah memarahi saya satu kali pun walau saya melakukan kesalahan. Rasulullah paling suka makan sambil duduk bersila di lantai. Beliau paling suka makan bersama. Beliau pernah berkata, 'Sungguh malang orang yang makan sendirian.' Rasulullah gemar makan daging, tetapi beliau lebih sering menyantap kurma dan minum susu." Teman-teman, sejak muda Rasulullah amat gemar memakai parfum. Bau wewangian itu akan membuat orang-orang di sekitarnya merasa senang. Rasulullah tidak menyukai baju berwarna merah. Beliau lebih suka baju berwarna lurik atau putih. Rasulullah juga gemar memakai sorban dengan salah satu ujungnya menggelantung di antara pundak. Beliau tidak pernah menggunakan baju yang seluruhnya terbuat dari sutra. Suatu hari, keponakan Bunda Khadijah yang bernama Hakim bin Hisam membawa seorang budak laki-laki bernama Zaid bin Haritsah. Zaid dibawa ke rumah Bunda Khadijah dalam keadaan mengenaskan. Lehernya dibelenggu,
sehingga dia terpaksa merangkak seperti seekor kuda. Bunda Khadijah membeli Zaid dan memperlakukannya dengan baik. Nabi Muhammad amat menyukai Zaid, apalagi ketika Zaid bercerita bahwa dia dijadikan budak dengan cara diculik. 15 tahun yang lalu, Zaid kecil sedang berjalan pulang bersama ibunya ketika datang para perampok gurun. Zaid disergap dan dibawa lari. Sejak itulah dia hidup sebagai seorang budak yang diperjualbelikan ke sana kemari. Nasiblah yang membawa Zaid akhirnya tiba di pasar Ukas, Mekah, tempat yang akan membawanya bertemu dengan Rasulullah, orang yang amat Zaid cintai. Melihat Nabi Muhammad amat menyayangi Zaid, Bunda Khadijah memberikan Zaid kepada suaminya itu. Bunda Khadijah yang bijaksana mengerti bahwa suaminya menganggap Zaid seolah sebagai pengganti Qasim dan Abdullah yang telah tiada. Nabi Muhammad segera memerdekakan Zaid. Namun, secara tidak terduga, datanglah Haritsah, ayah Zaid. Haritsah telah bertahun-tahun mencari Zaid sejak anaknya itu menghilang. Haritsah amat menyayangi dan merindukan Zaid sehingga dia membuat puisi kesedihan tentang anaknya itu. Zaid pun amat menyayangi ayahnya. "Silahkan membawa Zaid pulang," kata Nabi Muhammad kepada Haritsah. "Tetapi seandainya Zaid memilih tetap bersama saya tidak akan menolaknya." Ternyata Zaid lebih memilih tinggal bersama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad amat bahagia sehingga mengangkat Zaid sebagai putra angkat beliau. Sejak itu, Zaid sering dipanggil Zaid bin Muhammad. Kelak, ketika Islam telah datang, Allah melarang anak angkat mewarisi harta ayah angkatnya yang telah wafat. Harta seorang ayah tetaplah menjadi hak anak kandung, bukan anak angkat. Teman-teman, Zainab adalah putri kedua Rasulullah. Beliau menikah dengan sepupunya Abu al-As bin Robi. Ibu Abu al-As bernama Halah. Beliau adalah kakak perempuan Bunda Khadijah. Pernikahan itu berlangsung jauh sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul. Abu al-As adalah orang yang jujur, bisnisnya maju, dan berpeluang menjadi seorang yang sangat sukses dalam perdagangan. Namun, ketika Rasulullah mulai memperkenalkan Islam, Abu al-As memilih tetap menyembah berhala. Sementara itu, Zainab bersegera memeluk agama Islam. Ketika Islam makin menyebar, perlawanan kaum Quraisy semakin kuat. Ummu Jamil, istri Abu Lahab, menyerukan agar Abu al-As menceraikan istrinya. Namun, Abu al-As menolak. Dalam perang Badar, Abu al-As menjadi prajurit Quraisy menghadapi pasukan Muslim. Abu al-As tertangkap dan dibawa sebagai tawanan. Zainab yang masih tinggal di Mekah mengirimkan kalung ibunya untuk menebus Abu al-As. Rasulullah amat terharu melihat kalung almarhum Khadijah. Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Jika kalian berpendapat tawanan ini sebaiknya dibebaskan tanpa uang tebusan, bebaskanlah ia." Para sahabat terdiam. Uang tebusan biasanya berjumlah sangat besar. Jika Abu al-As dibebaskan tanpa uang tebusan, itu berarti mengurangi jatah uang untuk para sahabat. Padahal mereka telah mempertaruhkan nyawa dalam perang. Apalagi saat itu banyak sahabat yang masih hidup kekurangan karena kekayaan mereka diambil kaum Quraisy ketika mereka hijrah ke Madinah. Namun, para sahabat mengerti bahwa uang bukanlah tujuan mereka berperang. Terlebih, mereka tidak ingin melihat Rasulullah berduka memikirkan perasaan putrinya. Para sahabat pun segera membebaskan Abu al-As.
Allah kemudian melarang pernikahan antara wanita muslim dengan seorang kafir. Mengetahui hal itu, Zainab pun meninggalkan Abu al-As dan pergi ke Madinah untuk bergabung dengan ayahnya. Tentu, Zainab dan Abu al-As amat menderita karena harus berpisah. Namun, bagi Zainab, firman Allah berada di atas penderitaan pribadi. Abu al-As pun melepas Zainab justru karena dia amat mencintai istrinya itu. Teman-teman, anak Rasulullah yang bernama Ruqayyah menikah dengan Utbah. Sementara itu, Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah. Utbah dan Utaibah adalah kakak beradik. Mereka adalah putra Abdul Uzza yang ketika Islam datang sangat keras memusuhi Rasulullah dan para pengikutnya. Begitu kerasnya permusuhan mereka sampai kaum muslimin menamai Abdul Uzza sebagai Abu Lahab. Lahab berarti gejolak api. Teman-teman, ketika Rasulullah mulai mendakwahkan Islam, Ruqayyah dan Ummu Kulsum menjadi amat menderita. Hampir setiap hari, ibu mertua mereka, Ummu Jamil, mencaci maki Rasulullah. Ummu Jamil adalah adik dari Abu Sufyan yang memimpin penindasan terhadap kaum muslim. Ummu Jamil semakin tidak kuasa menahan marahnya melihat kesabaran Ruqayyah dan Ummu Kulsum walau dia selalu menyumpah serapahi Rasulullah di depan mereka setiap ada kesempatan. Kemarahan itu pun segera mencapai puncaknya. Ummu Jamil memerintahkan Utbah dan Utaibah untuk mengusir istrinya dan menceraikannya. Utbah dan Utaibah pun menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sesuai dengan janji kaum kafir, Utbah dan Utaibah dinikahkan dengan dua putri seorang jutawan Quraisy, Abu Uhayyah. Sementara itu, Ruqayyah dan Ummu Kulsum yang diusir begitu saja kembali ke rumah orang tua mereka sambil menangis terseduh-seduh. Sudah tentu kita dapat mengerti betapa hancurnya hati Rasulullah dan Bunda Khadijah melihat kedua putri mereka diperlakukan secara semena-mena. Namun, Maha Suci Allah yang kemudian memberi jodoh yang lebih baik. Ruqayyah kemudian menikah dengan Utsman bin Affan, salah seorang sahabat Rasul yang besar. Ruqayyah sempat ikut hijrah ke Habasyah dan Madinah. Namun, ketika Rasulullah baru pulang dari perang Badar, beliau menemui Ruqayyah telah wafat. Beliau kemudian menikahkan Utsman bin Affan dengan Ummu Kulsum. Namun, tidak lama kemudian Ummu Kulsum pun wafat menyusul kakaknya. Kedua putri Rasulullah ini wafat tanpa meninggalkan keturunan. Teman-teman, sampai di sini dulu kisah pekan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.